Hadi Mirza pecah kesunyian selepas 45 tahun, tubuh ini mungkin lemah, tapi jiwa saya masih bernyanyi. Tiada siapa menyangka suara yang pernah menggoncang pentas Asia, kini kembali, bukan dengan nyanyian lantang seperti dulu, tetapi dengan pengakuan yang membuat seluruh dewan sunyi dalam hening yang menggetarkan. Pada usia 45 tahun, Hadi Mirza juara Singapore Idol dan Asian Idol, yang satu ketika dahulu menjadi kebanggaan Nusantara, akhirnya muncul dari tirai sunyi yang menyelubunginya selama lebih 4 dekad. Dan kali ini, dia tidak datang untuk menjual lagu, tetapi membawa sebuah kisah yang lebih berat daripada sebarang lirik. Kisah tentang tubuh yang semakin rapuh, tetapi jiwa yang tetap menyala dengan harapan dan keberanian. Dulu saya menari di atas pentas seperti tiada hari esok. Sekarang, saya berjalan perlahan-lahan, dengan tongkat dan nafas pendek, tapi ketahuilah saya belum selesai. Itulah kata-kata pertama yang keluar dari bibirnya. Dalam sidang media khas yang diadakan secara tertutup di sebuah studio lama di kawasan Bugis, tempat dia mula-mula dikenal ramai. Selama ini, ramai yang tertanya-tanya kemana hilangnya Heidi. Ada yang berkata, dia sudah berhijrah ke luar negara. Ada juga yang menyangka, dia meninggalkan dunia seni untuk selama-lamanya. Namun kebenaran jauh lebih rumit dan lebih menyentuh hati. Hadi mengaku bahwa selama 20 tahun terakhir, beliau berjuang dalam diam dengan pelbagai penyakit kronik yang menyerang tubuhnya satu demi satu. Masalah pernafasan, radang sendi, tekanan darah tidak menentu, dan keletihan saraf yang melemahkan. Setiap pagi saya bangun dengan rasa tidak pasti, adakah saya akan mampu berdiri hari ini? Tapi satu perkara yang pasti, suara dalam hati saya tidak pernah diam. Walaupun tubuhnya semakin lemah, Hadi tidak pernah merungut. Sebaliknya, dia menjadikan kesakitan itu sebagai bahan bakar untuk memahami makna sebenar kehidupan. Ketenaran dulu membuatkan saya lupa akan hakikat diri. Hari ini, apabila tubuh saya dipaksa tunduk oleh penyakit, barulah saya mula mengenali siapa saya yang sebenar. Inilah Hadi bukan sekadar penyanyi, tapi seorang pejuang. Sepanjang tahun-tahun kesenyapan itu, Hadi bukan sekadar berdiam diri. Di sebalik dinding rumah kecilnya di Tampines, dia menulis ratusan halaman nota catatan pribadi tentang perjuangan, ketakutan, dan juga cahaya yang kadangkala menyinar dari celah-celah kegelapan. Salah satu nota yang dibacakan dalam sesi itu cukup menggugah. Saya sudah tidak mampu berlari, tetapi saya masih boleh berdoa. Saya sudah tidak mampu menyanyi sepenuh hati, tetapi saya masih mampu menyampaikan rasa. Kemunculan semula Heidi bukan untuk meminta simpati. Ia lebih besar daripada itu. Ia adalah panggilan untuk kita semua, satu ajakan diam, untuk melihat semula bagaimana kita menilai kejayaan, kekuatan, dan harga diri. Dalam dunia yang terlalu cepat melupakan mereka yang tidak lagi bersinar, Hadi mengingatkan kita bahwa kemuliaan sebenar bukan terletak pada suara yang tinggi atau pentas yang besar, tetapi pada keberanian untuk tetap hidup dengan bermaruah, meskipun dalam kepayahan. Peminat lama yang hadir tidak dapat menahan air mata. Ramai yang pernah membesar dengan lagu-lagu Heidi dari You Give Me Wings hingga Berserah, kini berdiri di depan lelaki yang sama, namun dalam keadaan yang sangat berbeza. Tetapi anehnya, aura itu masih ada. Ketika dia berdiri dengan perlahan dan mula menyanyikan beberapa bait lagu secara acapella, tanpa alat musik, suasana menjadi magis. Suaranya tidak lagi gagah seperti dulu, tetapi ada getar emosi yang lebih mendalam seperti seseorang yang telah mengembara jauh dan kembali bukan hanya dengan cerita, tetapi dengan hikmah. Lebih mengagumkan, Hadi kini sedang merancang untuk menerbitkan sebuah album konsep terakhir, bukan untuk keuntungan, tetapi sebagai sumbangan kepada kesadaran awam tentang penyakit kronik dan kesehatan mental. Setiap lagu dalam album itu ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya menghadapi tubuh yang semakin lemah. Saya tidak mau dikenang sebagai bintang. Saya mau dikenang sebagai manusia yang tidak pernah berhenti berjuang, walau apapun yang berlaku pada tubuhnya. Dalam dunia hiburan yang sering menghukum seniman karena tidak lagi relevan, kemunculan Heidi adalah seperti tamparan yang menyadarkan kita tentang nilai kemanusiaan. Kisahnya bukan hanya tentang kesakitan,
tetapi tentang pengampunan terhadap diri sendiri, terhadap masa lalu, dan terhadap masyarakat yang sering lupa bahwa di sebalik setiap bintang, ada tubuh yang letih dan hati yang luka. Dan ketika cahaya studio itu perlahan-lahan dipadamkan, meninggalkan hanya siluet tubuh kurus Hadi yang masih berdiri tegak walaupun menggigil, tiada siapa yang mampu berkata apa-apa. Mungkin karena semua sedang mencerna satu hakikat, bahwa dalam dunia yang semakin bising, kadang-kadang suara paling kuat datang daripada mereka yang paling lama diam. Sambungan kisah Hadi Mirza. Dalam sunyi itu, ada harapan. Hadi Mirza kini menetap di sebuah rumah pangsa lama yang terletak di tingkat 7, kawasan Toa Payoh, jauh dari kemewahan dan kemilau dunia hiburan yang suatu ketika dahulu membesarkan namanya. Disitulah, dalam kesederhanaan yang penuh arti, beliau menjalani kehidupan sehari-harinya perlahan, teratur, dan penuh kesedaran. Dinding rumahnya dipenuhi dengan bingkai gambar lama. Gambar pentas, gambar bersama peminat, dan yang paling mencolok sekeping gambar kecil seorang wanita muda dalam gaun putih yang diletakkan di atas rak buku tanpa keterangan nama. Setiap pagi, Hadi bangun sebelum fajar. Nafasnya pendek, dan setiap langkah ke dapur adalah seperti menakluk bukit. Tapi beliau tidak pernah mengeluh. Di dapur, beliau akan menyeduh secawan teh halia yang dibuat sendiri dengan tangan yang sedikit menggigil. Di situ, di meja kayu yang retak sedikit di tepi, beliau akan membuka buku nota kulit coklat tempat segala perasaan dan pikiran selama 20 tahun terakhir dicurahkan. Kesakitan tubuh ini seperti kawan lama yang tidak pernah pergi. Tapi aku belajar untuk tidak memusuhinya. Itulah antara baris nota yang ditulis Heidi pada tahun 2019, ketika beliau mula menyadari bahwa penyakit sendi yang menyerangnya bukan sekadar gejala sementara. Penyakit itu, bersama beberapa diagnosis lain yang masih tidak jelas hingga kini, menyebabkan beliau terpaksa menarik diri dari semua aktiviti awam. Tiada konsert, tiada rakaman, tiada temu ramah. Yang paling aneh atau mungkin paling menyentuh adalah bagaimana beliau menyembunyikan segalanya daripada keluarga, peminat dan rakan-rakan. Bahkan sahabat lama seperti Taufik Batisah dan Sezairi Sezali juga tidak tahu menahu. Saya tidak mahu mereka melihat saya sebagai beban, katanya dalam satu coretan, karena dulu mereka kenal saya sebagai seseorang yang kuat, tidak mudah tumbang. Saya mahu mereka ingat Heidi yang itu. Namun, kenyataan hidup tidak pernah menunggu kita bersedia. Pada tahun 2022, setelah beberapa kali masuk keluar hospital akibat masalah jantung ringan dan tekanan darah, Hadi akhirnya memutuskan untuk menulis surat kepada seorang wanita yang telah lama hilang dalam hidupnya, ibunya, yang sejak tahun 1997 telah menetap di Malaysia selepas berpisah dengan ayahnya. "Mak, saya minta maaf karena diam terlalu lama. Saya bukan anak yang sempurna. Tapi saya rindu, Mak. Dan saya takut tak sempat." Tiada siapa tahu apakah surat itu dibalas, atau apakah pertemuan itu akhirnya terjadi. Diari yang disimpan selepas itu hanya mencatatkan satu kalimat kabur pada halaman terakhir tahun itu. Langit di Johor hari itu sangat mendung. Sebuah misteri, adakah Hadi pernah kembali ke Malaysia, bertemu ibunya, atau hanya memandangnya dari jauh? Di Singapura, hanya beberapa orang tahu bahwa Heidi masih aktif mencipta lagu. Di sebuah bilik kecil di rumahnya, penuh dengan alat musik elektronik lama, dia merakam lagu-lagu baru tidak untuk dipasarkan, tetapi sebagai terapi jiwa. Salah satu lagu itu, bertajuk Tinggal Suara, mengandungi lirik yang menusuk hati. "Jika tubuhku hilang upaya, biar suara jadi warisan. Jika dunia lupa siapa aku, biar Tuhan tetap mendengar." Suatu hari, seorang pelajar seni musik dari Nafa yang dikenali sebagai Aiman, secara tidak sengaja menemui Heidi ketika menjalankan proyek dokumentari tentang seniman yang hilang dari radar media. Aiman, yang awalnya hanya mahu wawancara ringkas, akhirnya menjadi satu-satunya orang yang dibenarkan mendengar lagu-lagu rakaman pribadi Hadi. Dan dari situ, terjalin hubungan antara dua generasi, satu yang sedang membangun, satu yang sedang mengundur. Tetapi tidak semua hal dapat dijelaskan. Ada satu bilik di rumah itu yang sentiasa berkunci. Aiman pernah bertanya, dan Heidi hanya menjawab,
Itu tempat saya menyimpan perkara yang tidak boleh dilupakan, tapi juga tidak boleh diulang. Apakah rahasia yang disimpan di dalamnya? Sebuah manuskrip, gambar seseorang, atau mungkin sesuatu yang lebih pribadi, lebih menyakitkan? Orang yang pernah mengenalinya dulu tidak percaya apabila mendengar kabar ini. Seorang penyanyi yang pernah menjelajah Asia, yang pernah menjadi wajah pada billboard Orchard Road, kini hidup dalam kesunyian, hanya ditemani suara-suara lama dalam rekaman. Tapi bagi Heidi, hidup bukanlah tentang berada di hadapan semua orang. Kadang-kadang, ia tentang menerima kelemahan diri dan memaafkan masa lalu. Heidi tidak pernah menyebut tentang cinta, tetapi dalam banyak catatannya, ada satu nama yang sering muncul, L. Siapa dia? Seorang kekasih? Seorang adik? Seorang peminat yang pernah menyelamatkan jiwanya daripada jatuh? Nama itu tiada penjelasan, tetapi kerap muncul dalam bait-bait puisi yang ditulis dengan tinta hitam, dan hanya boleh dibaca bila disinari cahaya tertentu. Seolah-olah rahasia itu hanya ingin dibaca oleh mereka yang benar-benar mencari. Dan dalam diam, walau tubuhnya semakin dimakan usia dan penyakit, jiwa Heidi tidak pernah benar-benar menyerah. Setiap malam, ketika seluruh blok perumahan sudah gelap, lampu dari bilik kecilnya masih menyala tempat seorang lelaki yang suatu ketika dahulu menjadi idola jutaan orang, kini menulis lagu terakhir dalam senyap. Tapi barangkali, lagu itu akan menjadi nyanyian paling penting dalam hidupnya bukan untuk dunia, tapi untuk dirinya sendiri. Sambungan kisah Hadi Mirza bahagian 3. Bayangan dalam cermin, wajahnya yang dulu pernah menghiasi kulit album dan billboard, kini hanya terpancar samar dalam cermin kecil berbingkai besi berkarat di sudut bilik mandi. Setiap pagi, Hadi Mirza menatap wajah itu bukan dengan rasa bangga, tetapi dengan keasingan. Garis-garis halus di sekeliling mata, tompok pucat pada pipi kanan, dan sorot mata yang seperti memendam ribuan rahasia itulah wajah seorang lelaki yang telah melalui lebih banyak kehilangan daripada yang pernah diceritakan kepada dunia. Ada sesuatu dalam cara Hadi menyikat rambutnya perlahan, teratur, seolah-olah sedang menyusun kembali masa lalu. Tangannya akan terhenti di bahagian kanan kepala, tempat pernah dilakukan pembedahan kecil untuk menstabilkan tekanan dalam tengkoraknya akibat migrain kronik. Tiada siapa tahu tentang itu, kecuali satu dokter pakar dari Mount Elizabeth yang kini telah bersara. Itulah Hadi selalu menyembunyikan luka di balik senyuman, dan ketakutan di balik ketenangan. Setiap langkah kecil dalam rutin harian Hadi menyimpan cerita. Di ruang tamu, terdapat sebuah radio lama model tahun 1980-an, jenis yang hanya boleh menangkap siaran AM. Hadi akan menghidupkannya pada pukul 10 pagi, tepat setiap hari, untuk mendengar semula siaran ulangan ceramah agama dari stesen Malaysia. Bukan kerana dia sangat warak, tetapi kerana suara penceramah itu, seorang ustaz dari Johor, mirip suara arwah ayahnya. Seolah-olah, dalam keheningan rumah itu, ayahnya masih berbicara dengannya. Hadi hidup dalam dua dunia, satu dunia luar yang sunyi, dan satu dunia dalam yang penuh gema kenangan, harapan, dan rasa bersalah. Dia masih menulis bukan sahaja lirik, tetapi juga potongan skrip yang kelihatan seperti diambil dari memoir yang belum selesai. Dalam satu halaman yang terlipat rapi dan diselitkan dalam buku Al-Quran miliknya, tertulis, "Saya bukan seorang yang gagal. Saya hanya berhenti bercakap sebelum orang berhenti mendengar." Konflik batin dalam diri Hadi tidak datang dari luar, tetapi dari dalam, keinginan untuk terus memberi, tetapi ketakutan untuk dilihat lemah. Itulah sebabnya dia menghindari panggilan video, menolak semua tawaran wawancara, dan hanya menjawab email dengan satu kalimat ringkas, "Maaf, saya masih dalam proses sembuh." Padahal, dia sendiri tahu tidak semua luka boleh sembuh, dan tidak semua kehilangan boleh diganti. Aiman, pelajar muda dari Nafa, yang kini kerap datang ke rumah Hadi, perlahan-lahan menjadi saksi kepada kehidupan yang tidak pernah terungkap kepada orang ramai. Dalam satu kunjungan, dia bertanya tentang gambar wanita bergaun putih yang tergantung di rak. "Itu ibu kamu?" Heidi hanya tersenyum nipis, lalu menjawab, "Bukan.
Dia seseorang yang pernah menyanyikan lagu saya dengan air mata, bukan suara. Jawaban itu menambah satu lagi lapisan misteri dalam hidup Heidi. Siapakah wanita itu? Seorang kekasih masa muda? Seorang peminat yang pernah menyelamatkannya dari kejatuhan? Atau adakah itu anak perempuan yang tidak pernah disebut? Aiman tidak berani bertanya lebih jauh. Tapi setiap kali dia datang, pandangannya pasti kembali ke gambar itu mencari petunjuk yang tidak pernah jelas. Dalam dunia dalaman Heidi, masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Dia masih menyimpan telepon bimbit lamanya model lama Nokia E71 yang sudah tidak aktif. Tapi setiap minggu, dia akan membuka peranti itu, mengelapnya dengan kain lembut, dan memandangnya seperti menanti satu message terakhir yang tak kunjung datang. Beberapa kali, Aiman melihat dia menekan butang angka 2, menahan nafas sejenak, lalu meletakkannya semula. Dalam telepon itu, satu nama masih disimpan di speed dial, L. Suatu malam, ketika hujan turun lebat, Heidi membawa Aiman ke balkoni kecilnya. Dari situ, mereka dapat melihat lampu hospital Tan Tock Seng dari kejauhan. Tempat itu, katanya, bukan tempat yang menakutkan, tapi setiap kali saya keluar dari sana, saya rasa sedikit lebih sunyi, karena saya tinggalkan sebahagian dari diri saya di situ. Dalam satu senyap yang panjang, hanya bunyi hujan dan desahan nafas lemah Hadi yang kedengaran. Yang menarik, walaupun penyakitnya semakin meruncing, semangat kreatif Hadi seperti membuak kembali. Dia mula bercakap tentang satu proyek terakhir, sebuah pementasan teater mini, tentang seorang penyanyi yang kehilangan suara, tetapi menemui semula makna hidup melalui seorang pendengar muda. Judul kerja, Sebelum Tirai Tertutup. Namun, naskah itu masih belum lengkap, dan Aiman merasakan ada sesuatu yang Hadi tahan, sesuatu yang jika dibuka, akan mengubah seluruh kisah. Adakah itu rahasia tentang keluarganya, tentang seorang anak, atau tentang karier yang terhenti bukan karena pilihan, tetapi karena pengkhianatan? Tiada siapa tahu. Tapi naskah itu, dalam bentuk kertas beraneka sais dan tulisan tangan yang kadang-kadang kabur akibat air mata, kini menjadi satu-satunya jejak yang boleh membuka semula kisah yang terlalu lama dikunci. Dan dalam setiap sudut rumah kecil itu, pada debu yang terkumpul di atas piano mini, pada nota kecil yang terselit dalam bingkai gambar, dan pada suara yang terakam dalam pita kaset lama hidup seorang Hadi Mirza, yang lebih nyata daripada apa yang pernah disaksikan dunia. Bukan Heidi di pentas megah, tetapi Heidi yang terluka, yang jujur, yang manusia. Dia tidak sempurna. Dia penuh rahasia. Tapi dia masih di sini. Masih menulis. Masih bernyanyi, walau hanya dalam hati. Langit senja menggantung berat di atas jendela kecil bilik Hadi, memantulkan rona kelabu ke dinding yang mulai pudar. Jam di dapur berdetik perlahan, seolah-olah tidak ingin menyibukkan masa. Dan pada Huang Hak itu, ketika Aiman duduk membisu di sofa, dan Heidi menutup buku notanya, sesuatu dalam udara terasa bergetar, seperti ada kenangan yang diam-diam merayap keluar dari sela-sela masa. Aiman, suara Heidi lemah, tapi tenang. Pernahkah kau menyembunyikan sesuatu begitu lama, sampai kau sendiri lupa apa yang kau coba lindungi? Soalan itu tidak diminta jawaban. Ia tergantung di ruang udara seperti asap dupa perlahan, membingungkan dan menyusup ke dalam pikiran. Aiman hanya menatap Hadi, menunggu, dan dari situ, perlahan-lahan, masa pun berpatah balik. Tahun 2007, Jakarta, malam final, Asian Idol, lampu-lampu panggung menyilaukan, dan jantung Heidi berdegup seperti jenderang perang. Tapi bukan karena dia takut kalah. Tidak, dia sudah bersedia untuk apapun. Yang mengganggu hanyalah satu perkara. Dalam ribuan mata yang memandang, tiada satupun milik orang yang paling dia harapkan ada di sana. L, wanita yang pernah menjadi inspirasinya, seseorang yang tidak pernah disebut dalam media, tapi wujud dalam hampir semua lagu-lagunya, telah hilang dari hidupnya hanya beberapa minggu sebelum malam bersejarah itu. Sebuah pertengkaran hebat, sepucuk surat yang ditinggalkan, dan senyap yang mengikutinya bertahun-tahun,
Saya bangkit di atas pentas malam itu. Tapi sebahagian dari saya tidak pernah turun kembali. Itu yang Heidi tulis dalam salah satu halaman catatan yang kini sudah kekuningan. Tidak ada siapa tahu apa sebenarnya berlaku antara mereka. Yang pasti, selepas kemenangan itu, Heidi tidak meraihkannya. Dia pulang ke Singapura, terus ke masjid, dan duduk lama di saf belakang menunggu sesuatu, atau mungkin seseorang yang tidak pernah muncul. Waktu kini, Hadi berdiri perlahan dari kerusi, tubuhnya menggigil sedikit, tapi matanya bersinar dengan kenangan. Dia melangkah ke bilik yang selama ini terkunci perlahan, tanpa berkata apa-apa. Tangannya menggenggam kunci kecil berwarna emas, lalu memasukkannya ke lubang kunci berdebu. Pintu terbuka dengan bunyi berderit panjang. Di dalam bilik itu, cahaya sangat suram. Ada rak buku, beberapa kotak file, dan di tengah-tengah sebuah piano kayu tua. Di atasnya, terletak sebuah pita kaset berlabel tulisan tangan, L Final Version, Do Not Touch. Aiman ingin bertanya, tapi menahan diri. Dia hanya menatap, menanti. Hadi, sebaliknya, berdiri mematung di depan piano, seolah-olah terkurung dalam masa. Dalam benaknya, suara L kembali bergema, suara yang pernah mengalunkan versi mentah lagu, Angin Tak Bertiup Lagi, yang tidak pernah dirilis. Lagu itu, satu-satunya kolaborasi mereka, terhenti sebelum sempurna. Dan kini, hanya tinggal versi kaset. Suara wanita itu masih muda, masih marah, dan sangat hidup, menjadi satu-satunya bukti bahwa dia pernah wujud. Mengapa kau perlu menyanyi untuk semua orang, tapi bisu di hadapan aku? Suara itu dari kaset, dan dari masa lalu yang tidak mau reda. Hadi menutup matanya. Nafasnya berat. Dalam diam, dia bertarung dengan bayang-bayang sendiri. Selama ini, dia meyakinkan dirinya bahwa kesunyian adalah pilihan. Tapi di hadapan pita kaset itu, dia sadar, dia tidak pernah memilih sunyi. Sunyi yang memilihnya karena dia terlalu takut untuk menatap luka yang belum sembuh. Ketika Aiman kembali ke ruang tamu, dia memegang pita kaset itu dengan hati-hati. Boleh saya dengar? Soalnya, Hadi tidak menjawab segera. Dia hanya duduk semula, menatap Sailing, dan berkata, belum sekarang. Karena sekali ia dimainkan, aku harus bersedia untuk kehilangan lagi. Kalimat itu menghentikan segala pergerakan. Aiman meletakkan kaset ke atas meja. Dengan perlahan, seolah-olah menyentuh serpihan kaca. Ada sesuatu dalam nada Hadi yang membuatkan dia mengerti bahwa apapun yang tersembunyi dalam pita itu, ia tidak hanya sekadar suara. Ia adalah kunci, atau mungkin kutukan. Dan malam itu, ketika Aiman berlalu pergi meninggalkan flat kecil itu, dia menoleh sekali ke arah tingkap bilik Heidi. Lampu masih menyala. Bayang tubuh seorang lelaki yang duduk memeluk lutut di hadapan piano masih kelihatan samar. Ada begitu banyak yang belum terjawab. Siapakah L sebenarnya? Mengapa lagu itu tidak pernah disempurnakan? Apakah rahasia dalam bilik itu yang lebih besar daripada sekadar kaset? Dan yang paling mencengkam, adakah Hadi benar-benar ingin ditemukan kembali, atau dia hanya menunggu seseorang cukup berani untuk membuka pintu yang dia sendiri terlalu takut sentuh? Sebuah kisah yang belum selesai, dan mungkin memang tidak dimaksudkan untuk selesai. Malam merayap masuk perlahan, seperti menyelimutkan seluruh kota dengan bisikan yang tidak terucap. Hadi duduk di hadapan piano, jarinya mengusap perlahan permukaan kayu yang mulai merekah. Di sebelahnya, pita kaset masih belum dimasukkan ke dalam pemain. Ia terbaring di sana, tenang, seolah-olah tahu betapa besarnya kuasa yang ia simpan, bukan hanya sebuah lagu, tetapi sebahagian jiwa yang pernah dikorbankan dan belum pernah dipulihkan. Aiman tidak datang malam itu. Hadi menggenggam nota kecil yang ditempel di sisi piano, cebisan dari lirik yang tidak selesai. Jika kau dengar lagu ini, jangan cari aku di pentas. Cari aku di tempat sunyi, tempat suara jadi doa. Angin malam menyusup masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Bau hujan yang tersisa dari petang tadi masih terasa lembab, menambah dingin pada ruang sempit yang tidak pernah benar-benar gelap, karena lampu kecil di atas rak buku itu
walau hampir padam, masih setia menyala. Hadi menunduk perlahan. Tangannya menggapai pita, jari-jarinya gemetar. Dia mendekatkannya ke pemain kaset dan berhenti. Wajahnya seakan ragu, matanya merenung jauh ke sesuatu yang tidak ada di situ, mungkin masa lalu, atau mungkin sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak dapat jelaskan. Dalam senyap yang panjang, waktu seolah-olah membeku. Di luar, bunyi langkah seseorang kedengaran menuruni tangga bangunan. Seorang penghantar surat, mungkin, atau seorang jiran tua yang baru pulang dari pasar malam. Bunyi biasa tapi malam itu, ia terdengar aneh, seperti terlalu jauh dan terlalu dekat pada masa yang sama. Heidi menarik nafas. Tangannya meletakkan semula pita kerak. Dia bangun, perlahan-lahan, lalu berjalan ke arah bilik yang selama ini dikunci. Kali ini, pintu itu tidak berderit ketika dibuka. Cahaya dari lorong menyinar ke dalam mendedahkan rak file, kotak lama, dan sekeping baju gaun putih tergantung di hujung bilik. Debu menari-nari dalam cahaya, seolah-olah merayakan sesuatu yang tidak terlihat, dan di sebalik semua itu, sebuah raket bulu tangkis kecil tergantung di paku dengan nama Liana tercatat di pemegangnya. Nama yang tidak pernah disebut, nama yang tidak pernah ditanya. Beberapa helaian nota berserakan di lantai. Di antaranya, satu kertas bertulis tangan dengan tinta merah. Maaf, karena aku tinggalkan sebelum kamu sempat memahami aku. Tapi aku tidak pernah pergi jauh. Aku hanya pergi cukup jauh, supaya kamu boleh mencari aku dengan tenang. Tidak ada tanda tangan, tidak ada tarikh. Hanya kata-kata, hanya bayang-bayang. Malam semakin larut. Di luar, lampu-lampu jalan mulai padam satu persatu. Hadi kembali duduk di hadapan piano. Jari-jarinya, meski gemetar, akhirnya menekan satu nota C minor. Senyap dan berat. Ia bergetar dalam udara, seperti detak hati yang tidak pasti. Dan dalam ruang itu antara masa lalu yang belum selesai, suara yang belum dimainkan, dan rahasia yang masih belum terbuka sepenuhnya, Hadi menunduk, menutup mata. Tiada lagu yang dimainkan malam itu. Tiada penonton, tiada tepukan, hanya detik jam berdetak perlahan, dan suara langkah samar di lorong bawah. Atau, mungkin itu hanya imajinasi. Atau, mungkin seseorang sedang kembali. Tapi Heidi tidak bangun untuk melihat. Tidak malam ini, tidak sekarang. Dan pita kaset itu masih belum dimainkan.